Shalom Bapak Ibu Saudara, semangat pagi bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpuji Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur saat ini kami masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, menikmati hari yang baru daripada Tuhan. Bapa, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi dimanapun kami mendengarkan siaran ini. Roh Kudus yang akan menolong kami untuk boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 12. Injil Matius pasal 7 ayat 12, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul Menabur Kebaikan. Saya ingin mengawali renungan hari ini dengan sebuah cerita. Ada seorang buta yang sedang berjalan dengan tongkatnya pada suatu malam. Di tangan kanannya dia memegang sebuah tongkat, Bapak Ibu, dan di tangan kirinya dia memegang sebuah lampu. Pemandangan ini tentu saja membuat beberapa orang yang kebetulan lewat pada malam itu merasa keheranan. Dan ada seorang pria yang mendekati orang buta itu dan dia bertanya, "Mengapa Anda berjalan membawa lampu?" Orang buta itu pun menjawab, "Lampu ini sebagai penerangan." Dan masih merasa heran dan belum puas akan jawaban yang diberikan orang buta itu, pria ini kembali bertanya, "Tetapi bukankah Anda buta dan tetap tidak bisa melihat jalan yang ada di sekitar Anda meskipun ada lampu penerangan?" Orang buta itu pun tersenyum dan dia menjawab, "Meski saya tidak bisa melihat, namun orang lain bisa melihatnya. Selain membuat jalanan menjadi terang, hal itu juga menghindarkan orang lain untuk tidak menabrak saya." Saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasi dan cerita yang sungguh indah. Apa yang dilakukan oleh orang buta itu sebenarnya bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk kebaikan dirinya sendiri. Inilah rahasia kehidupan yang Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya. Kehidupan yang penuh berkat, kehidupan yang penuh bahagia, dan kehidupan yang penuh kelimpahan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran hidup yang sangat baik. Apa yang kita kehendaki orang perbuat kepada kita, demikianlah hendaknya itu yang kita lakukan kepada semua orang. Tuhan Yesus mengajar kita bukan untuk pasif dan menunggu orang lain mengasihi kita, menunggu orang lain memberi kepada kita, atau menunggu orang lain menolong kita, melainkan agar kita memulai lebih dahulu, berinisiatif secara aktif, ya, bukan mengharapkan, melainkan kita bertindak secara nyata lebih dulu, baik memberi ketika kita berbagi, mengampuni, atau menolong orang lain sebisa yang kita lakukan. Firman Tuhan dari surat Galatia pasal 6 ayat 4 dan ayat yang 9, demikian firman Tuhan, "Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Bapak Ibu Saudara, kita semua diberi kesempatan dan waktu yang sama oleh Tuhan untuk mengupayakan hidup yang terbaik. Umur kita memang berbeda-beda, tetapi selama kita masih hidup, disitulah kesempatan bagi kita untuk mengupayakan hidup yang terbaik. Kalau bahasa firman Tuhan katakan hidup yang berbuah, hidup yang memberi dampak. Hidup kita itu bukan hanya hidup untuk mencari keuntungan. Hidup kita bukan hanya hidup untuk memenuhi
ya, hasrat kita, untuk memenuhi hobi kita, memenuhi keinginan kita. Tetapi hidup kita ini harus mengupayakan yang terbaik. Ada pepatah mengatakan ya, gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan apa saudara? Meninggalkan perbuatan baik. Walaupun kita sudah tidak ada, tetapi apa yang kita lakukan, entah baik entah buruk, itu selalu akan membekas. Karena itu saudara, mari tinggalkanlah sesuatu yang baik. Apalagi ketika Tuhan mengizinkan saat ini kita dalam satu kesempatan masih bisa melakukan banyak hal yang bisa menjadi berkat. Apapun itu, dimanapun kita berada, apapun kapasitas kita, baik di rumah, di tempat pekerjaan, ataupun di dalam pelayanan kita. Saudara, mari selalu memulai segala sesuatu yang terbaik. Kita tidak perlu memikirkan apa respon orang atas tindakan perbuatan baik, tindakan totalitas hidup yang kita lakukan, karena saya percaya bahwa Tuhan melihat apa yang saudara dan saya kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 39b, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini seringkali yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita mau dikasih tetapi kita nggak mau mengasihi orang lain. Ketika kita menyakiti orang lain secara tidak sadar, sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan, ya ukuran yang kita pakai untuk mengasihi, untuk memberi kepada orang lain, sebenarnya itu adalah ukuran yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Karena Tuhan ingin bagaimana kita mengasihi orang lain, seperti kita mengasihi diri kita. Kalau kita merasa dicubit itu sakit, ya jangan mencubit, begitu saudara. Kalau kita merasa, kalau kita nggak makan, kita kelaparan, berarti demikian juga kepada orang lain. Bagaimana kita memberi ukuran itu kepada diri kita sendiri, saudara. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang terus mawas diri, menjadi pribadi-pribadi yang terus bijaksana, berhikmat, baik di dalam perkataan, di dalam tindakan kita, di dalam segala aspek hidup kita sehari-hari, saudara. Pemazmur juga mengatakan, saudara, di dalam Mazmur 33 ayat 13, Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Saudara, percayalah bahwa Tuhan itu tahu apapun yang kita upayakan, apapun yang kita kerjakan, meskipun orang tidak melihat. Ketika kita berbuat baik, mungkin orang tidak tahu. Ketika kita memberi, mungkin orang tidak tahu. Ketika kita bersedekah, mungkin orang tidak tahu. Saudara, tetapi Tuhan tahu apa yang saudara lakukan. Bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun, Tuhan Maha tahu. Dan Tuhan memperhitungkan segala sesuatu yang kita kerjakan bagi hormat dan kemuliaan namanya. Meskipun terkadang kebaikan, pertolongan, pemberian, atau kasih kita kepada sesama tidak diketahui atau bahkan direspon dengan cara yang tidak kita harapkan, tetapi saudara, mari terus percaya Tuhan membalas setiap perbuatan kita. Karena itu lakukanlah yang terbaik, sebisa mungkin apa yang kita kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mungkin saudara tidak menuainya hari ini, tetapi saya percaya anak cucu kita, keturunan kita akan menuai perbuatan baik yang kita lakukan. Jika saat ini ada hal yang mungkin sesuatu yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mohon pengampunan, dan biarlah Tuhan memulihkan kehidupan kita. Saya percaya tangan Tuhan terbuka untuk memulihkan kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini memberi satu kekuatan kepada kita. Maukah saudara mengambil komitmen secara pribadi untuk terus memberi yang terbaik bagi Tuhan? Lewat kata-kata kita, lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita, dan segala aspek hidup kita. Bila firman Tuhan hari ini boleh menguatkan saudara, memberkati saudara, dan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Kami tahu bahwa Engkau menghendaki agar hidup kami melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik. Dengan secara aktif kami boleh menyatakan kehidupan Kristen kami,
menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi contoh, menjadi kitab terbuka, menjadi garam yang boleh memberi warna, memberi rasa kepada dunia ini ya Tuhan. Pakai hidup kami ya Bapa, untuk terus menjadi pancaran berkat Tuhan. Berkati setiap pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga dimanapun berada hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati mereka yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban berat, persoalan kehidupan apapun itu Tuhan, kami percaya di dalam Yesus selalu ada jalan keluar, ada solusi. Kami mau terus berserah dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan dan karya kami sepanjang hari ini. Diberkatilah di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sampai berjumpa kembali. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.